Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 dan pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang lumayan menarik nih. Jadi kali ini kita mau membandingkan antara cerita sejarah dengan cerita pendek. Nah, cerita yang akan kita bandingkan pada kali ini adalah cerita sejarah yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara dengan cerita pendek yang berjudul Teman yang Baik. Jadi, nanti kita bakalan ngebahas kedua teks berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan juga nilai-nilai. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan cerita sejarah. Ringkasan dari Gajah Mada yaitu adalah memikirkan alasan kabut tebal yang menyelimuti di sekitarnya. Dari cerita Dewa Kayangan yang turun ke bumi, sampai kemarahan calon arang yang menyebarkan penyakit di wilayah tertentu itu, firasat sesuatu yang buruk dari suara gonggongan anjing terbukti dengan kedatangan Gajah Engon dan Gagak Bongol yang menyampaikan bahwa berita kematian prajurit-prajurit Bayangkara yang dulunya dipimpin oleh Gajah Mada, Gajah Engon dan Gagak Bongol bahwa tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Begitu pula dengan Gajah Mada. Gajah Mada pun berusaha mengingat-mengingat tentang peristiwa itu satu persatu dari anak buahnya yang mati karena dibunuh. Nah, selanjutnya ada struktur teks sejarah. Saya mau ngasih tahu dulu apa itu struktur teks sejarah. Jadi struktur teks sejarah itu adalah urutan peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Urutan peristiwa ini biasanya disampaikan secara kronologis atau berurutan. Nah, dari teks Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara, strukturnya itu ada yang pertama orientasi. Orientasi atau pengenalan suatu cerita. Dari teks ini, orientasi bisa dilihat pada tempat, waktu, maupun peristiwa. Seperti contoh teks ini, dalam kutipan turun dari kayangan yang menunjukkan tempat, lalu pelangi itu muncul selalu siang, dan ketika sedang turun hujan yang menunjukkan waktu. Selanjutnya ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Seperti dalam teks ini menyebabkan Prabu Airlangga dan Pati Narutama kebingungan dan meminta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Selanjutnya ada menuju konflik. Bisa dilihat dari contoh teksnya yang dimana keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu puncak konflik yang disebut juga sebagai klimaks, yang pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya seperti prajurit mati dengan anak panah yang tertancap dan menimbulkan kekecewaan. Lalu ada resolusi, yaitu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya, seperti contoh teks Gajah enggan menjawab dan memberi kesempatan kepada Patih Gaha untuk menemukan sendiri jawabannya. Lalu sayangnya pada teks cerita sejarah Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara ini tidak ada koda di dalamnya. Jadi, kebahasaan novel sejarah itu ada 6. Yang pertama itu menggunakan kalimat lampau. Nah, contoh di teks Gajah Mada Bergelut itu ada lebih jauh soal kabut tebal pula, konon. Selanjutnya itu adalah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Kata menyatakan urung waktu itu contohnya tuh lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya, ketika sedang turun hujan, ketika calon arang, ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan. Selanjutnya Mahisa Kingkin terbunuh oleh Gagak Bongol. Nah, kebahasan yang ketiga itu adalah menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Jadi yang pertama itu lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Jadi itu kata kerja material itu ada di kata mengambil. Si perempuan penyihir dari Gira Merah dan menebar tenun. Yang terakhir itu Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas
Warastra. Yang keempat itu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Yang pertama itu meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Itulah saatnya siapapun mendadak merasakan. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan. Kebahasan yang kelima itu menggunakan banyak dialog. Hal ini itu ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Nah, dialog pertama di teks itu adalah mirip cerita Jaka Tarub saja. Lagi pula, setauku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Hanya sebuah dongeng. Ditemukan mayat lagi kakang gajah. Mayat siapa? Prajurit bernama Kelabang Gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya, tak ada jejak perkelahian apapun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak tertuju kepadanya. Dan yang terakhir itu kebahasan adalah menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Entah siapa yang bercerita, kabut tebal itu memang sengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Jadi kata sifat itu tebal menggambarkan suasana, kata cantik menggambarkan tokoh. Dan yang terakhir itu, para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardana Rewasti, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Kata sifat itu satu-satunya dan utama menggambarkan tokoh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Gajah Mada Bergelut dalam Tata dan Angkara. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai nilai-nilai dalam teks sejarah. Jadi, dalam sebuah karya sastra pastinya memuat nilai-nilai kehidupan yang ingin penulis sampaikan kepada pembacanya melalui tulisannya. Nah, biasanya nilai-nilai kehidupan ini disampaikannya secara implisit seperti dalam alur, tokoh, latar, bahkan hingga tema. Selain itu, nilai-nilai kehidupan yang dimaksud ini biasanya berkaitan dengan nilai agama, moral, sosial, budaya, estetis, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Gajah Mada Bergelut dalam Tata dan Angkara. Yang pertama ini ada nilai sosial. Jadi, kita tidak boleh menuntut pamrih atas tindakan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Yang kedua, kita harus setia pada tugas dan tanggung jawab yang diembankan pada kita. Selain itu, kita juga harus berani membela yang lemah dan juga yang tertindas. Yang kedua, ada nilai nasionalisme. Contohnya, sebagai warga negara, kita harus berbuat optimal demi bangsa dan juga negara. Nah, jadi cerita yang berjudul Teman yang Baik ini menceritakan dua orang sahabat bernama Rina dan juga Dini. Mereka bersahabat meskipun terdapat perbedaan karakter dari mereka masing-masing. Dan pada suatu hari di sebuah acara pengundian hadiah, Rina secara kebetulan terpilih sebagai salah satu pemenang. Di sana ia secara sengaja memilih hadiah dengan nominal lebih kecil dikarenakan dirinya merasa iba dengan pemenang di belakangnya yang terlihat lusuh dan mempunyai banyak anak. Nah, Dini yang tidak mengetahui niatan dari Rina tersebut menganggap Rina sangatlah bodoh karena ia lebih memilih hadiah dengan nilai yang lebih kecil. Nah, mulai dari situlah Dini selalu menyombongkan kebodohan Rina kepada teman-temannya. Setiap kali dihadapkan dengan pilihan uang, Rina selalu memilih uang dengan nominal lebih rendah. Rina tetap diam atau bahkan ikut tertawa ketika dipermalukan seperti itu oleh Dini. Hal ini sangatlah sering terjadi, bahkan beberapa teman Dini pun ikut melakukannya. Hingga suatu hari, Dini memamerkan kebodohan Rini di hadapan kakak kelas yang terbilang populer. Semua orang di sana tertawa kecuali kakak kelas tersebut. Kakak kelas tersebut menganggap Rini sangatlah cerdas karena apabila ia mengambil uang dengan nominal lebih besar, maka orang akan berhenti memberikannya uang secara cuma-cuma. Nah, mereka pun baru menyadari bahwa selama ini mereka telah menghabiskan uangnya untuk melakukan hal yang sia-sia gitu. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin mengenai struktur dari cerita Teman Itu Baik. Jadi pada bagian pertama yaitu ada abstrak. Abstrak ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi novel kepada para pembaca.
Dan pada cerita ini abstrak menceritakan mengenai persahabatan tokoh yang diceritakan, yaitu Rina dan juga Dini. Selanjutnya ada bagian orientasi. Nah, pada bagian ini dijelaskan mengenai latar serta awal mula yang menuju ke arah konflik. Diceritakan situasi saat Rina terpilih menjadi salah satu pemenang dalam suatu acara pengundian. Selanjutnya ada bagian konflik. Di sini diceritakan perbuatan Rina yang mengambil hadiah yang nominalnya lebih kecil. Selain itu, bagian konflik juga menceritakan perlakuan Dini yang selalu memamerkan kebodohan dari Rina. Hal tersebut terus terjadi hingga menuju klimaks dari cerita ini. Nah, selanjutnya ada bagian klimaks atau puncak masalah. Dalam cerita ini diceritakan Dini yang memamerkan kebodohan Rini kepada kakak kelas yang populer. Setelah itu ada bagian resolusi atau bagian yang berisi penyelesaian dari konflik yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, dalam cerita ini diceritakan mengenai kecerdikan Rini karena mampu mendapatkan uang secara cuma-cuma. Perkataan kakak kelas akhirnya menyadarkan Dina dan juga teman-temannya sehingga mereka tidak lagi melakukan hal bodoh yang sia-sia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan dari cerita pendek Teman yang Baik. Jadi, ciri kebahasaan yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Nah, di dalam cerita tersebut, contoh dari kalimat bermakna lampau adalah suatu hari pada sebuah acara pengundian hadiah, Rina terpilih menjadi salah satu pemenang. Nah, kata suatu hari merupakan kalimat yang bermakna lampau. Lalu, ciri kebahasaan yang kedua ada kata menyatakan urutan waktu dan juga konjungsi waktu. Nah, di dalam cerita pendek tersebut, terdapat beberapa kata konjungsi waktu, yaitu kemudian yang terdapat di kalimat ia kemudian melihat voucher yang tersisa. Lalu yang kedua, ia memilih voucher belanja dengan nominal paling rendah, kemudian berbalik dan tersenyum kepada ibu dan 4 anaknya. Lalu yang ketiga, ada Dini kemudian mencoba menguji Rina dengan uang yang ia bawa. Lalu yang ketiga, ada kata kerja material. Nah, contoh dari kata kerja material di dalam cerita pendek ini, yang pertama ada melihat, memanggil, dan mengambil. Yang terdapat dalam kalimat yang pertama, Rina melihat pemenang yang akan mengambil hadiah setelahnya. Lalu yang kedua ada Dini memanggil Rina ke hadapan teman-teman kelasnya. Dan yang ketiga, Rina pun mengambil 10.000 dari Dini. Lalu ada kata kerja mental. Nah, di dalam cerita pendek tersebut terdapat kata kerja mental, yaitu menganggapnya, yang terdapat dalam kalimat hal ini membuat Dini terkejut dan menganggapnya bodoh. Lalu di dalam cerita pendek ini juga terdapat ciri kebahasaan dialog. Di sini terdapat 3 dialog yang sebagai contoh, yaitu yang pertama, "Hai Rin, aku ada uang yang nganggur nih. Kamu pilih yang mana? Aku kasih buat kamu." Lalu yang kedua ada, "Lihat Kak, teman baikku yang satu ini unik kan?" Lalu yang ketiga, "Ya, dia memang unik dan cerdas. Jika saja ia memilih uang dengan nominal tertinggi dari awal, maka kalian tidak akan mau bermain dengannya, bukan? Cobalah kalian hitung berapa ratus ribu yang sudah kalian keluarkan cuma-cuma." Dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan kata sifat. Nah, di dalam cerita pendek ini, contoh dari kata sifatnya itu terdapat dalam kalimat. Nomor 1, Rina merupakan seorang siswi pendiam yang tidak akan populer jika tidak bersama Dini. Yang kedua, Dini dan teman-temannya tertawa dan mengatakan bahwa Rina bodoh. Dan yang terakhir adalah bagi Rina, teman yang baik itu selalu ada memberikan tambahan penghasilan. Nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai moral. Pengertian dari nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku seseorang. Contohnya dari teks Teman Baik, Dini cenderung seperti seorang pembual yang hobi memamerkan barang-barang milik Rina. Selanjutnya ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Contohnya adalah Dini dan teman-temannya tertawa dan mengatakan bahwa Rina bodoh. Selanjutnya ada Rina tetap diam dipermalukan seperti itu. Selanjutnya ada, "Lihat Kak, teman baikku yang satu ini unik kan?" kata Dini kembali mulai mempermalukan Rina. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Contohnya, ia memilih voucher belanja dengan nominal paling rendah, kemudian berbalik dan tersenyum pada ibu dan 4 anaknya. Kesimpulan dari nilai-nilai ini adalah jangan menganggap orang aneh hanya karena melakukan sebuah hal yang tidak biasa. Jangan sombong
dan peduli terhadap orang lain yang keadaannya membutuhkan bantuan.